Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang penuh misteri, penuh keindahan, dan sangat terkenal dalam dunia matematika, seni, hingga kehidupan sehari-hari. Topik itu adalah Golden Ratio, atau sering disebut juga phi. Banyak orang menyebutnya sebagai angka ajaib. Bahkan ada yang percaya bahwa angka ini adalah salah satu kode tersembunyi yang membentuk harmoni alam semesta. Di video ini kita akan membahas dengan lengkap. Apa sebenarnya Golden Ratio itu? Bagaimana sejarah ditemukannya? Kenapa disebut angka keindahan? Bagaimana muncul di alam, seni, arsitektur, bahkan di tubuh manusia? Dan terakhir, apa filosofi yang bisa kita ambil dari angka ini untuk hidup kita sehari-hari? Jadi siapkan diri kalian, karena perjalanan kita akan panjang, penuh cerita, dan semoga membuka mata bahwa matematika bukan cuma soal angka di papan tulis. Matematika juga tentang keindahan hidup. Golden Ratio adalah sebuah perbandingan khusus. Nilainya kurang lebih 1,618, 0339, dan seterusnya. Ini adalah bilangan irasional. Artinya, desimalnya tidak pernah berhenti dan tidak pernah berulang. Rasio ini muncul ketika kita membagi sebuah garis menjadi dua bagian. Bagian yang panjang kita sebut A. Bagian yang pendek kita sebut B. Golden Ratio terjadi ketika perbandingan panjang garis penuh dengan bagian panjang A sama dengan perbandingan bagian panjang A dengan bagian pendek B. Hasil perbandingan itu selalu mendekati 1,618. Itulah yang disebut phi. Huruf Yunani phi dipakai untuk melambangkan angka ini. Nama itu diberikan untuk menghormati pematung Yunani kuno bernama Phidias, yang diduga menggunakan rasio ini dalam karyanya. Yang menarik, rasio ini bukan hanya ada di atas kertas. Ia muncul di alam, seni, arsitektur, bahkan di tubuh manusia. Golden Ratio sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Bangsa Mesir kuno diyakini sudah menggunakan proporsi ini ketika membangun piramida. Proporsi tinggi dan alas piramida Giza mendekati rasio emas. Di Yunani kuno, matematikawan besar bernama Euclid menuliskan tentang perbandingan ini dalam bukunya yang terkenal. Ia menyebutnya sebagai pembagian dalam perbandingan ekstrem dan menengah. Namun yang benar-benar mempopulerkannya adalah seorang matematikawan Italia bernama Fibonacci. Dalam bukunya Liber Abaci yang diterbitkan pada tahun 1202, Fibonacci memperkenalkan deret angka yang sekarang sangat terkenal, yaitu 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, dan seterusnya. Kalau kita ambil dua angka berurutan dalam deret Fibonacci, lalu kita bagi, semakin besar angkanya, hasilnya akan semakin mendekati Golden Ratio. Misalnya, 34 dibagi 21, hasilnya sekitar 1,619. Itu sangat dekat dengan 1,618. Sejak saat itu, rasio emas menjadi simbol harmoni dan proporsi indah dalam matematika dan seni. Malam adalah guru terbaik kita. Dan ternyata, alam menggunakan Golden Ratio dalam banyak hal. Pertama, bunga matahari. Biji-biji bunga matahari tersusun melingkar mengikuti spiral Fibonacci. Kalau kita hitung jumlah spiral yang berputar ke kanan dan ke kiri, hasilnya biasanya dua angka berurutan dalam deret Fibonacci. Itu artinya proporsinya mendekati Golden Ratio. Kedua, kerang dan siput. Cangkang kerang Nautilus tumbuh membentuk spiral logaritmik. Spiral ini mengikuti kurva yang berhubungan dengan Golden Ratio. Ketiga, pola daun. Banyak tanaman menata daunnya dengan sudut tertentu untuk menangkap sinar matahari maksimal. Sudut itu seringkali sekitar 137,5 derajat. Sudut ini disebut sudut emas dan berasal dari phi. Keempat, galaksi. Bahkan pada skala kosmik, galaksi spiral seperti Bima Sakti menunjukkan pola spiral yang sejalan dengan Golden Ratio. Jadi, dari bunga kecil di taman sampai galaksi raksasa di langit, kita bisa melihat jejak angka phi. Manusia sering dianggap sebagai ukuran segala sesuatu. Dan ternyata, tubuh kita pun menyimpan Golden Ratio. Perbandingan tinggi badan dengan jarak dari kepala sampai pusar sering mendekati phi. Panjang lengan atas dibanding lengan bawah juga mendekati phi. Bahkan wajah manusia yang dianggap simetris dan menarik seringkali punya proporsi mendekati Golden Ratio.
Jarak antar mata, lebar hidung, letak bibir, semua mengikuti rasio ini. Tidak heran, banyak yang menyebut phi sebagai angka kecantikan. Sejak zaman kuno, seniman dan arsitek tahu bahwa ada sesuatu yang indah dalam proporsi phi. Piramida Mesir, tinggi dan alasnya mendekati rasio emas. Parthenon di Yunani, bangunan suci dengan tiang-tiang megah, fasadnya tersusun mengikuti perbandingan emas. Leonardo da Vinci juga menggunakan phi. Dalam lukisan Mona Lisa, proporsi wajah dan tubuhnya mengikuti golden ratio. Dalam karya Vitruvian Man, ia menunjukkan hubungan phi dengan tubuh manusia. Di zaman Renaissance, banyak pelukis dan arsitek menggunakan golden ratio untuk menciptakan harmoni visual. Hingga zaman modern, golden ratio dipakai dalam desain grafis, logo perusahaan, fotografi, bahkan tata letak situs web. Coba perhatikan logo Apple, Pepsi, atau Twitter. Banyak di antaranya dibuat berdasarkan lingkaran dengan proporsi phi. Fotografer juga sering menggunakan spiral emas untuk menentukan posisi objek utama agar terlihat menarik. Desainer produk memakai phi untuk menciptakan bentuk yang elegan dan nyaman dipakai. Bahkan dalam musik, beberapa komposer menggunakan struktur berdasarkan deret Fibonacci untuk menciptakan harmoni. Golden ratio memang seperti benang merah yang menghubungkan matematika, alam, seni, dan teknologi modern. Golden ratio bukan hanya angka matematis. Ia adalah simbol keseimbangan, harmoni, dan keselarasan. Alam tidak pernah berlebihan. Segalanya tumbuh dengan proporsi yang indah. Begitu juga dalam hidup kita. Keindahan muncul ketika ada keseimbangan antara kerja dan istirahat, antara ambisi dan rasa syukur, antara logika dan perasaan. Golden ratio mengajarkan bahwa harmoni adalah kunci keindahan sejati. Jadi, teman-teman, golden ratio phi adalah angka ajaib yang tersembunyi di balik alam semesta. Ia muncul di bunga, kerang, galaksi, tubuh manusia, seni, arsitektur, hingga teknologi modern. Seakan-akan, alam semesta ini ditulis dengan bahasa matematika. Dan salah satu huruf pentingnya adalah phi. Semoga setelah menonton video ini, kita jadi semakin sadar bahwa matematika itu bukan sekadar rumus. Matematika adalah seni, harmoni, dan keindahan yang hadir dalam hidup kita sehari-hari. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus menjelajah misteri matematika yang menakjubkan. Sampai jumpa di video berikutnya.